Apa buah dari kurban Yesus disalib? Secara bebas Yesus menyerahkan hidupnya sebagai kurban silih, yaitu bahwa Dia telah memulihkan kita dari dosa-dosa kita dengan ketaatan penuh cinta sampai mati. Cinta Sang Putra Allah sampai pada kesudahannya. Ini mendamaikan kembali seluruh umat manusia dengan Bapa. Karena itu, kurban Paskah Kristus menebus umat manusia dengan cara yang unik, sempurna, dan definitif, dan membuka persekutuan dengan Allah. Mengapa Yesus memanggil para muridnya untuk memanggul salib mereka? Dengan memanggil para murid untuk memanggul salib dan mengikuti Dia, Yesus ingin mempersatukan mereka sebagai ahli waris dengan kurban penebusnya. Dalam kondisi bagaimana tubuh Kristus ketika dibaringkan dalam makam? Kristus sungguh-sungguh mengalami kematian dan pemakaman. Walaupun demikian, kekuatan Allah mencegah tubuhnya mengalami kerusakan. Apakah tempat penantian itu? Tempat penantian ini berbeda dengan neraka terkutuk. Ini adalah situasi semua manusia, baik benar maupun jahat, yang mati sebelum Kristus. Pribadi ilahi Yesus turun kepada orang-orang benar yang menanti-nantikan penyelamat, sehingga mereka akhirnya dapat melihat Allah. Ketika Yesus memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, melalui kematiannya, Yesus membebaskan orang-orang benar yang menantikan Sang Penebus dan membuka pintu gerbang surga bagi mereka. Di mana letak kebangkitan Kristus dalam iman kita? Kebangkitan Kristus merupakan mahkota kebenaran iman kita kepada Kristus dan bersama salib menjadi bagian inti misteri Paskah. Tanda-tanda apakah yang menjadi saksi kebangkitan Yesus? Kecuali tanda kubur kosong, para wanita memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Merekalah yang pertama-tama bertemu dengan Kristus dan mewartakannya kepada para rasul. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Yang lain juga. Para rasul tidak mengarang cerita tentang kebangkitan, karena bagi mereka sendiri hal itu tidak mungkin. Bahkan Yesus memperingatkan karena ketidakpercayaan mereka. Mengapa kebangkitan itu sekaligus merupakan peristiwa transenden? Walaupun peristiwa kebangkitan merupakan peristiwa historis yang dapat diverifikasi dan diuji melalui tanda-tanda dan para saksi, tetapi sekaligus merupakan peristiwa yang melampaui dan mengatasi sejarah sebagai sebuah misteri iman karena merupakan masuknya kemanusiaan Kristus ke dalam kemuliaan Allah. Karena alasan yang terakhir inilah, Kristus yang bangkit tidak menampakkan dirinya kepada dunia, tetapi hanya kepada para muridnya, dan menjadikan mereka saksi-saksinya di hadapan umat manusia. Bagaimana kondisi tubuh Yesus yang bangkit? Kristus yang bangkit bukanlah satu bentuk kedatangan kembali ke dalam kehidupan duniawi. Tubuh yang bangkit adalah tubuh yang sama dengan tubuh yang disalibkan, dengan membawa bekas-bekas kesengsaraannya. Namun tubuh itu mengambil bagian dalam kehidupan ilahi dan memiliki ciri-ciri tubuh yang sudah dimuliakan. Atas dasar ini, Yesus yang telah dibangkitkan bebas sepenuhnya untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam pelbagai sosok, atas cara dan di mana saja ia kehendaki. Bagaimana peristiwa kebangkitan itu merupakan karya Tritunggal? Kebangkitan Kristus merupakan karya Allah yang transenden. Ketiga pribadi bertindak bersama sesuai dengan cara masing-masing. Bapa memanifestasikan kekuasaannya, Putra menerima kembali kehidupan yang Dia persembahkan dengan bebas, mempersatukan kembali jiwa dan badannya yang dihidupkan, dan Roh Kudus memuliakannya. Apa makna penyelamatan dari kebangkitan? Kebangkitan adalah puncak dari penjelmaan. Kebangkitan mengukuhkan keilahian Kristus dan semua hal yang Dia lakukan dan ajarkan. Kebangkitan memenuhi semua pelaksanaan janji yang dibuat untuk kita. Terlebih lagi Kristus yang bangkit, penakluk dosa dan maut, adalah prinsip pembenaran dan kebangkitan kita.
Kebangkitan menganugerahi kita rahmat sebagai anak angkat yang sungguh-sungguh merupakan partisipasi real dalam kehidupan putra tunggal satu-satunya. Pada akhir zaman dia akan membangkitkan tubuh-tubuh kita. Apa artinya naik ke surga? Sesudah 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para rasul dalam kondisi manusia biasa yang menutup kemuliaannya sebagai yang sudah bangkit. Kristus naik ke surga dan duduk sebelah kanan Bapa. Dialah yang dalam kemanusiaannya memerintah dalam kemuliaan Putra Allah tanpa akhir dan tak berubah menjadi pengantara kita di hadapan Bapa. Dia mengutus Roh Kudusnya kepada kita dan memberi kita harapan bahwa pada suatu hari kita akan mencapai tempat yang sudah disiapkan bagi kita.